Baik, sesuai dengan agenda sidang kita hari ini masih memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan alat buktinya, ya, baik saksi, surat dan yang lain-lain. Apakah sudah siap untuk hari ini penuntut umum? Silakan. Mohon izin yang mulia, kami jaksa penuntut umum sudah memberikan surat panggilan masuk kepada kedua saksi atas nama Mahmud Lito, Hairul Yuti dan F.A. Hadi. Akan tetapi ketiga saksi tersebut berhalangan hadir dikarenakan saudara Mahmud Lito masih dalam perawatan sakit demam berdarah. Kemudian untuk saudara F.A. Hadi bin Lito yang bersangkutan sedang berada di Lampung, Sumatera, dan yang terakhir saksi atas nama Hairul Yuti yang bersangkutan masih dalam keadaan berduka atas wafatnya ibu kandung. Baik, majelis bisa meminta surat panggilannya supaya kita bisa cek dulu apakah sudah sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 227 dan 164, ya. Untuk saksi Mahmud itu seperti yang saudara penuntut umum utarakan tadi, bahwa yang bersangkutan masih dirawat. Apakah ada surat keterangan yang baru dari dokter pemeriksa pada rumah sakit tempat di mana terdakwa dirawat? Tidak ada. Tidak ada, ya, masih tidak ada alasan yang sah untuk itu, ya. Baik. Untuk saksi yang Haji Yusuf bin Kamsiko, apa alasannya? Untuk saksi atas nama F.A. Haji Yusuf bin Kamsiko, alasannya yang nomor 3, yang mulia izin yang bersangkutan masih berada di kampung halaman di Lampung. Masih berada Di kampung halamannya di Lampung. alasan apa di kampung? Di Lampung atau di kampung? Di kampung halamannya, tidak ada di kampung halamannya, Ya, ada di Lampung. di Lampung, gitu ya. Ada cara apa di Lampung? Tidak dikatakan secara spesifik yang mulia. Untuk saksi Hairul Yuti, Untuk saksi atas nama Hairul Yuti bin Muhammad Hayat yang bersangkutan bahwa masih dalam keadaan berduka atas wafatnya ibu kandungnya. masih dalam keadaan berduka atas wafatnya. Ibu kandung. Kapan meninggalnya ibunya? 2 tahun. Bisa dijelaskan? Tidak dijelaskan secara spesifik. Dari tahun kemarin. Baik. Dari penasihat hukum, silakan maju ke depan. Iya, tadi sudah kami tanyakan, tidak ada. Tidak ada. Bagaimana tahu yang mana dari itu? Nanti kita sudah tangkap, sudah baca ya. Silakan.
Dari penasihat hukum ada tanggapan? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Mohon maaf, jaksa penuntut umum kenapa bisa menjadi orang saksi hari ini? Bisa tahu seseorang masih di rumah sakit, tapi tidak bisa menunjukkan sakitnya. Tolong bacakan kepada kami, khususnya kepada masyarakat yang ada melihat dia itu sebetulnya dirawat di rumah sakit mana. Karena kemarin banyak wartawan yang mencari tidak ketemu dia ada di mana. Tolong Anda bacakan biar didengar oleh masyarakat, supaya jaksa tidak jadi orang saksi hari ini, ya. Tiba-tiba jadi saksi tahu dia masih sakit, ini kan aneh sekali, ya. Ada lagi tanggapannya? Ada, satu dulu ya. Satu. Saya minta Iya, biar sekalian ditanggapi nanti. Silakan dilanjutkan. Oke, yang kedua, mohon karena sudah yang kedua kalinya ini mempermainkan, ya, lembaga peradilan, bahwa termasuk juga majelis hakim yang mulia sebagai wakil Tuhan, mohon sekarang diputuskan, ya, dikeluarkan penetapan perkara ini dihentikan atau diputuskan untuk tidak bisa dilanjutkan karena ini sebagaimana majelis hakim yang mulia menyatakannya menjadi aduan absolut, ya. Mohon sekarang dikeluarkan keputusan atau penetapan perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena sudah dua kali, ya, dua kali tidak jelas pelapornya dan ini sangat, ya, berisiko buat lembaga yang terhormat ini. Sebentar, saya ada sedikit. Sebentar. Ada tambahan sedikit ya. Ulangan dulu dari tim penasihat hukum. Ya, sebentar. Ya. Ada tambahan ya. Boleh tadi disampaikan pada saat itu. Mohon dengan kejadian ini dua kali tidak jelas, ya, mohon dipertimbangkan posisi terdakwa yang sakit. Mohon permohonan kami yang beberapa hari yang lalu bisa dipertimbangkan. Kami akan siap mendatangkan kapan saja terdakwa di persidangan ini. Saya jamin. Mohon dipertimbangkan itu supaya dikabulkan pengalihan jenis penahanannya. Kami akan datangkan kapan saja. Kalau perlu sidang tiap hari saya akan bawa. Jangan lagi kalau masalah satu minggu dua kali. Ada lagi Cukup sebentar, ada tambahan. dari timnya dulu. Cukup ya. Dari terdakwa ada yang ingin ditambahkan terkait dengan ketidakhadiran saksi. Yang mulia, itu saya kecewa. Saya pengen selesai masalah ini karena saya diberi sakitan. Yang mulia, saya berapa lama lagi? Cukup ya. Baik, dari penuntut umum ada bisa beri klarifikasi penjelasan. Terima kasih yang mulia. Kemarin pada tanggal 14 Desember 2022, penasihat hukum dari ketiga orang saksi tersebut mengirimkan surat kepada kami yang halnya permohonan pemeriksaan saksi korban dalam perkara pidana nomor 853 dan 2022 pada hari Kamis tanggal 15 Desember di Pengadilan Negeri Serang. Para saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan saat ini Mahendra Dito masih dalam perawatan medis karena sakit DBD. Terima kasih. Mohon maaf yang mulia, saya langsung. Sebentar, ini bukan kita kusir ya. Jadi Saya harapkan jaksa jujur. Di mana ya? Coba buka. Jangan rumah sakit bisa se-Indonesia nanti ya. Kalau nggak ya, jangan seperti ini lah persidangan dia. Baik, silakan umum untuk menjelaskan sebenarnya keberadaan saksi korban sekarang ada di mana. Apakah penuntut umum mengetahui sendiri, melihat langsung sendiri, atau tidak keberadaannya? Kalau memang tidak, ya sudah, itu. Ya, silakan dikasih penjelasan. Terima kasih yang mulia, kami hanya berdasarkan surat pemberitahuan
saja sikapnya sendiri. Ya, baik kalau gitu ya. Oke. Yang mulia. Sudah cukup ya, catatan Cukup yang mulia. Sebetulnya simpel. Anda hanya menjelaskan kepada kami, kepada majelis hakim yang mulia, saksi korban dirawat di rumah sakit ini, titik jalan ini selesai. Iya. Nah, jangan bilang di rumah sakit, di Indonesia di rumah sakit, jangan dipermainkan begini lah. Sebentar ya, cukup ya. Baik, saya rasa majelis hakim sudah bisa mengambil semua apa yang diungkapkan oleh penuntut umum maupun dari penasihat hukum ya. Jadi majelis hakim akan berbicara lebih dulu terkait dengan ketidakhadiran saksi-saksi yang sudah dipanggil ya. Ya. Sidang kita stop dulu ya, 5 menit. Mojo balikun guys, balikun guys, balikun. Mojo, tendah. Pokoknya megas, kudu balik wae gas. Tendah. Nyali. Mana ngerakeun, mana menyoo aparatur negara sia Melendah. Edan ngerakeun sia ngerakeun. Nah, lebok Ngerakeun rakyat Indonesia. lain, lebok anu atensi era tuh mana ayeuna. Bener. Hop mau. Aduh, liur guys, karunya aing karunya. Bener. Aduh, kacau. Kita demi dan atas nama keadilan kita meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Niki Tamirjani atau mengalihkan status tahanannya sampai dia berani dan punya nyali untuk datang memberikan keterangan dan memberikan keterangannya dia kesaksiannya di depan Majelis Hakim. Oke guys, ini namanya permainan. Bapak lawyer, coba gua wawancara. Gimana menurut Bapak lawyer? Bapak lawyer gimana ini? Ini udah mempermainkan sidang ini yang terhormat ini. Nggak boleh begini caranya. Oh, Jadi gitu. kita harus dilepas dulu. Konsekuensinya apa? Bisa dipidanain. Dipidanain. Mempermainkan sidang nih. Oh gitu. Nggak boleh begitu caranya. Oh gitu ya. Oh, nggak boleh. Harapannya Harapannya Majelis Hakim hari ini bisa mengeluarkan penetapannya. Ini kita dikeluarkan dulu. Dikeluarkan ya. Dikeluarkan dulu. Oke. Kalau sidang hadir lagi gitu. Mantap. Sidangnya Pak, lanjut Mantap. Dilanjut aja tapi dikeluar dulu kasihan. Kasihan ya. Kasihan orang punya anak kecil kan. Iya. Main-main sidang. Gitu. Main-main. Dari Ketua Sri Kandi gimana? Ketua. Apa? Ada statement apa untuk persoalan ini? Semangat tetap Niki kalau bisa keluarkan Hari ini. Keluarkan kalau bisa. Oh gitu ya. Ya. Sri Kandi Pemuda Pancasila dukung, Niki. Dukung. 1000% dukung. Oh, kameranya di sini kameranya guys. Aduh. Oh, intinya kita berharap kebebasan guys. Demi dan atas nama keadilan ya. Demi dan atas nama keadilan. Kalau memang di negara kita masih ada, maka Majelis Hakim yang mulia harus terlebih dahulu mengambil sebuah keputusan untuk segera mempertimbangkan apa yang sudah dimohonkan oleh penasihat hukum dari saudara terdakwa. Ini demi dan atas nama keadilan. Bebaskan Niki Tamirjani. Takbir. Bukan takbir. Kacau guys. Paleng gue paleng tau nggak lu? Paleng gue. Palung guys. Ini penonton 12.000 nih. Penonton 12.000 penonton emang udah. Nantak edan. 12.040. Berani lagi. Siap. Wih. Berapa lawyer nyalinya? Nih, lawyer kita guys. Kita tunggu
tunggu keputusannya guys. Ini keputusan ini guys. Keputusannya guys. Baik, kalau kita Yakin. Kak, yakin gak dibebasin? Yakin. Abai. Terkait dengan ketidakhadiran saksi dan proses persidangan ini selanjutnya. Yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa kita bersidang, melakukan proses persidangan, ada rambu-rambunya, ada relnya. Relnya itu apa? Itu KUHP, ya, Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi segala sesuatu yang majelis hakim putuskan dalam persidangan ini tentunya berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana. Ya. Terkait dengan ketidakhadiran para saksi yang seterusnya ini adalah tanggung jawab penuntut umum. Ya. Majelis hakim mengambil sikap, ya, bahwa ketidakhadiran saksi harus didasarkan pada ketentuan KUHP. Ya. Ketidakhadiran saksi terkait dengan ketentuan KUHP. Ya. Pertama kita harus melihat apakah para saksi tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut oleh penuntut umum. Ya. Setelah majelis hakim mempelajari dan membaca surat panggilan atau relat panggilan yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan tadi, dari beberapa surat panggilan tersebut, majelis hakim menilai bahwa panggilan tersebut tidak sah. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Ya, karena pertama tidak memenuhi ketentuan 146 KUHP dan ketentuan 227 KUHP, di mana surat panggilan harus dilakukan secara langsung oleh petugas yang melakukan pemanggilan dan harus bertemu langsung dengan orang yang dipanggil menjadi saksi. Dan orang yang dipanggil menjadi saksi harus menandatangani relat tersebut. Ya. Sedangkan dalam relat panggilannya sudah kami terima, panggilan penuntut umum dilakukan melalui pos atau surat paket, ya, CNC ya. Jadi tidak dilakukan pemanggilan langsung ke yang bersangkutan, sehingga tidak tahu apakah yang bersangkutan benar-benar ada di tempat atau ada halangan yang lain. Itu yang pertama, ya, penasihat hukum. Yang kedua, majelis hakim tentu belum bisa melakukan upaya pemanggilan paksa kepada para saksi tersebut sebelum relat panggilan atau surat panggilan yang diajukan oleh penuntut umum kepada para saksi yang nantinya akan dipanggil tersebut sah terlebih dulu. Ya. Jadi majelis hakim tentu mengambil langkah
bunyinya ketentuan bukan pasal 159 ya, supaya paksa bisa dilakukan setelah panggil terasa dan majelis hakim kesimpulan dari situ yang bersangkutan tidak mau hadir. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila ada halangan atau alasan-alasan yang menurut ketentuan pasal 162 ya, saksi tidak bisa hadir di persidangan masih bisa diperkenankan apabila 1 meninggal dunia, 2 ada halangan yang sah, 3 tempat kediamannya jauh, 4 kalau ada kepentingan tugas negara. Tetapi sebelum itu kita masuk ke situ, terlebih dulu harus sah dulu panggilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Ya. Jadi baik terdakwa, penasihat hukum maupun semua pengunjung di sini bisa melihat ya, apakah penuntut umum ini serius dalam memanggil para saksi tersebut. Ya. Jadi majelis hakim berdasarkan pertimbangan itu tadi ya, mengambil suatu keputusan ya, bahwa oleh karena sesuai dengan kalender jadwal sidang yang sudah kita tetapkan, masih ada kesempatan satu kali lagi penuntut umum untuk menghadirkan saksi fakta ya, pada hari Senin tanggal berapa? 19 Desember 2002. Maka majelis hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil yang terakhir ya, kepada para saksi, khususnya saksi korban Mahendra Dito ya. Sedangkan untuk saksi-saksi yang lain ya, tentunya karena kemarin keputusan setelah ketentuan pasal 84 ya, maka sudah mengambil unsur dakwaannya bisa menghadirkan saksi yang berada di Serang. Ternyata apabila tidak bisa menghadirkan menjadi hal yang lucu ya. Alasan-alasan yang tadi disebutkan tadi seperti apa tadi, masih di kampung kala, masih dalam suasana duka, itu bukan menjadi alasan yang sah untuk tidak hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 162 KUHP ya. Apalagi saksi-saksi tersebut berdomisili di Serang, Kabupaten Serang ya. Jadi silakan penuntut umum sekali lagi sesuai dengan sudah kita sepakati 3 kali kesempatan untuk memanggil yang terakhir kalinya ya, semua saksi fakta, baru persidangan yang datang kita lihat ya, apakah mereka datang atau tidak, baru nanti majelis hakim akan mengambil keputusan sesuai dengan KUHP ya. Jadi apabila tadi yang diutarakan oleh penasihat hukum upaya menghentikan perkara ini belum nanti saatnya
melalui rel tersebut. Ya, tidak bisa kita keluar dari rel. Itu, ya. Sekali lagi, terakhir kali, apabila penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi, maka kami anggap ya tidak ada saksi. Gitu ya. Terkait dengan permohonan dari penuntut umum dari mana ini? Yang secara telekonferensi tadi saudara kan pernah menyatakan bahwa dari pihak penasihat hukum korban supaya dilakukan pemeriksaan secara telekonferensi, ya, ya kan? Sudah lihat tadi penasihat hukum? Saya tidak akan melihat yang mulia, Ya. karena tidak sesuai dengan SOP. Ya, baik. Saya tidak yakinkan uang. Ya. Itu pendapat dari penasihat hukum. Ya. Setelah tadi majelis hakim bermusyawarah terkait dengan hal ini, permohonan untuk diperiksa secara telekonferensi memang dalam kuhap tidak diatur, tetapi dalam terma peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan penanganan perkara pidana secara elektronik di pengadilan negeri, hal itu bisa dimungkinkan. Tetapi, ya, ini ada tetapinya. Pemeriksaan sidang kalau mau telekonferensi, saksi tetap harus dihadirkan di persidangan, bukan di rumahnya sana atau di dalam kejaksaan. Ya, seperti itu. Jadi tetap harus hadir di Serang. Ya, sebenarnya tidak perlu takut. Ya, saya rasa rekan-rekan media pun tolong untuk mendukung, ya, supaya saksi korban atau saksi-saksi yang lain bisa hadir di sini dengan suasana bebas, merdeka, tidak ada ketakutan, ya, sehingga kita bisa melihat dengan jelas yang menjadi pokok permasalahan itu seperti apa. Ya, jadi sekali lagi untuk teman-teman media, ya, tolonglah dukung persidangan ini, ya, sehingga saksi nanti yang mau hadir pun memberikan kesaksian tanpa ada tekanan. Tekanan itu bisa dari mana saja, ya. Makanya dari awal majelis hakim pernah bilang bahwa tidak memperkenankan ini disiarkan secara live, supaya supaya saksi, pemeriksaan saksi, kualitas saksi memberikan keterangan tidak tereduksi karena ada rekan-rekan media. Tapi ngomong-ngomongnya Sebentar ya, nanti baru ngomong. Ya, nanti ada kesempatannya. Ya, itu. Tapi silakan kalau mau meliput, ya, majelis hakim tidak melarang. Cuma untuk yang secara lain, tolong dalam satu pembuktian atau pemeriksaan saksi saling mengerti. Ya, ini